Lina. Om Rais tahu, Lina membutuhkan kasih sayang, bukan sekedar cinta dan kemesraan. Kalau ibumu tahu, kau sekarang berteman pula dengan seorang duda tua seperti saya, bagaimana? Sampai saat ini, Mama belum tahu. Kapan-kapan kau harus berterus terang soal ini pada ibumu. Ya, Lina juga tahu. Om tidak usah khawatir. Dulu waktu Mama menikah dengan Papa, umurnya jauh berbeda. Ya. Nah, masuklah Lina. Om harus kembali ke Jakarta sekarang juga. Besok pagi Om harus ke pabrik. Tapi ingat, cuci kaki sebelum tidur. Malam. Malam. Rano? Ya? Sedang apa? Belum tidur? Belum. Pergilah tidur sekarang, ya? Dari mana, Lina? Jalan-jalan. Akhir-akhir ini, kelihatannya kau sering pergi keluar. Kau sudah cukup dewasa. Lebih baik berterus terang di antara kita. Jangan ada yang disembunyikan. Demi kebahagiaan keluarga. Bicaralah, Mama mendengarkan. Mama, sejak Papa meninggal, Lina paling tidak bisa jauh dengan Mama. Tidak akan pernah Lina tinggalkan Mama. Lina ingin Mama tetap senang dan bahagia kalau mungkin. Dan akhir-akhir ini, Lina pikir Mama sudah mendapatkan kebahagiaan yang Lina harapkan itu. Yaitu kebahagiaan dengan cara Mama sendiri. Lina merindukan kasih sayang dan perlindungan. Mama merindukan masa lalu keremajaannya. Lina mendambakan seorang papa yang dapat mengasihi. Sedangkan Mama mendambakan seorang kekasih yang dapat menembus masa lalu Mama. Biar Lina tuturkan sedikit lagi, Ma. Nanti Lina kasih tahu semuanya. Terutama sekali bahwa Lina sebenarnya sudah punya calon. Iya, Ma. Tentu Mama heran. Yang jelas bukan Hafid. Ini sekedar agar Mama tahu. Supaya jangan ada prasangka buruk di antara kita. Selamat malam. Li, kalau menurut pandanganmu, apa sih kira-kira yang jadi pikiran Lina? Biasanya anak gadis tunggal lagi seperti dia itu lebih banyak memikirkan keadaan ibunya daripada dirinya sendiri. Sikapnya terhadap Hafid terlalu dingin. Hafid juga potongan laki-laki bensin. Tidak akan menyala kalau tidak kena api.
Kau lebih punya api daripada anakmu, Rin. Salah-salah bukan Lina yang dapat Hafid. Sudah puluhan tahun kau kenyang dengan daun kering. Sekarang waktunya untuk menari di atas kuncup-kuncup muda, Nyonya. Dalam keadaanmu, kau lebih memungkinkan untuk merasakan daun-daun muda daripada gadis seumur Lina itu. Kondisimu masih mampu menerima serentetan, bahkan serbuan otot-otot muda yang binal sekalipun. Aku masih bisa. Apalagi kau masih bisa untuk long play. Yang pasti bukan pacar anakku sendiri. Kau pernah bilang, Kapan saja, di mana saja, yang muda model apa saja, tinggal kau bisikan padaku. Sip. soalnya aku Takut menyakiti anakmu. yang satu itu. Dan kedua, mumpung kau masih punya barang mulus, ketimbang karatan begitu saja. Oke, aku atur. Aku tanggung, kau pasti akan terbang lagi di langit ketujuh. Kalau tidak, jangan panggil aku si tujuh. Ma, berapa lama lagi kita tinggal di sini? Kalau Lina tidak betah, pulang duluan saja ke Jakarta. Lina tidak betah lagi di sini. Nanti malam Mama ada rencana keluar. Janji sama Tante Lili. Ya, ya itu. Itu. Kita duduk di sini saja ya. Ya, ya. Tante Lili tadi pesan soal Apa ada perubahan tarif? bukan itu. Soal uang buat saya nomor 2. Tapi yang penting kita sama-sama puas.
Tante puas, saya puas. That's all. Ini uang muka. Ini bulu apa ini? Bulu maut. Anton? 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 Anton, kapan kita bisa mulai? Sebentar. Saya lagi capek habis berenang. Gatel-gatel. Kena binatang laut. Relax dulu, Tante. Saya bayar, bukan buat nunggu kamu berenang seharian. Sabar dong, Tan. Kalem dong. Nggak usah. Ayo kita pergi. Halo? Dengan Puncak Pas? Coba tolong, sambung 25. Bia? Bia? Pada kemana sih orang ini? Masih pada tidur barangkali.
Halo? Dengan siapa nih? Coba tolong Nyonya Lili, saya perlu. Halo? Lili? Bagaimana sih kok ini? Semakin nggak becus aja. Sudah tarifnya naik-naik terus. Barangnya brengsek. Sorry ya, Rin. Habis kau suka mendadak sih. Besok ya? Besok, lusa. Pokoknya mulai hari ini tidak usah repot lagi soal barang. Aku sudah capek. Kenapa dia? Ngambek? Habis kau sih kasihnya segini. Coba segini. Kayak gue. Memangnya ukuran yang menjadi patokan? Aneh. Kenapa dia tiba-tiba mendadak bosan? Sudah mulai impoten kali. Impoten? Memangnya laki-laki? Perempuan impotennya di sini. Siapa tahu hatinya mulai kecantol seseorang. Perempuan.
Surat dari Hafid. Lina sayang, kau pernah mengatakan satu di antara kita harus pergi untuk menemukan kedamaian. Kurasa akulah orangnya yang tepat untuk itu. Jangan kau harapkan untuk kita berjumpa lagi. Cintaku padamu yang berlebihan telah menjerumuskan aku ke dalam dosa yang tak mungkin dapat kau maafkan. Siapapun tidak. Mungkin Tuhan masih mau memberikan kelapangan cita-citaku untuk mencari kebenaran dan kesempurnaan, sebagaimana mestinya dimiliki oleh setiap laki-laki sejati. Sekali lagi, sampaikan permohonan ampun dan sungkem sembahku pada ibumu, dan terutama padamu sendiri. Sayang, sertailah jalan hidupku dengan kebesaran maaf, dan limpahkan kemurahan kasih sayangmu. Hafid. Mama, kenapa harus terjadi begini? Semua ini adalah kesalahan Mama, Lina. Begitu besar sayangku padamu, nak. Begitu pula besar cintaku pada diriku sendiri. Oh Tuhan, haruskah seorang ibu mencintai anaknya jauh lebih besar daripada mencintai dirinya sendiri? Mama. Lina. Seindah bulan di samping awan, ku tatap dirimu kini. Sayang, oh sayang, terbayang wajahmu, ayu syahdu. Cintaku padamu setulus hatiku, ku persembahkan selama hidupku. Seindah bulan di samping awan, ku tatap dirimu kini. Sayang, oh sayang, terbayang wajahmu, ayu syahdu. Sayang, oh sayang, terbayang wajahmu, ayu syahdu.
Kau sedih, Rini? Kau risau? Kau salahkan aku? Kau tuduh aku? Siapa yang mau disalahkan? Siapapun ingin lepas dari kesalahan. Dapatkah aku menyalahkan masa laluku? Yang lalu maupun yang akan datang. Hidup ini bukan milikmu. Kau hanya diberi hak untuk memelihara masa hidupmu. Dulu, kini, dan akan datang. Tidak! 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 Ini untuk Anton. Ini untuk Tinton. Dan ini untuk Hai! Apa itu? Untuk Johnny. Bangsat semua. Nyonya. Mama. Nyonya. 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 Sabar, Nyonya. Sabar. Mama. Ingat, Mama. Ini rupanya si Bando tua, ha? Yang sudah tidak laku. Sekarang kau mau ambil anakku. Saya bukan mengambilnya, Nyonya. Tapi menemukannya. Kau pikir anakku batu yang bisa kau ketemukan di pinggir jalan begitu saja? Batu berlian seperti anakmu ini memang sukar didapat, Nyonya. Nyonya, saya sudah banyak dengar tentang pribadimu dari Lina. Nyonya ibarat burung terbang tinggi tanpa ekor selembar pun. Tak punya arah, tak tahu tujuan, hanya tergantung pada angin yang mengendalikanmu. Kau dendam pada seseorang. Kau dendam karena cintamu tak terbalas. Kau kejam. Benar, yang dendam bukan saya, tapi anakmu ini, Lina. Om Rais, mengapa? Dendam yang melahirkan kesanggupan bermain cinta dengan laki-laki seperti saya. Lina, mari kita hentikan segala macam sandiwara ini. Sebenarnya kau dengan Hafid saling membutuhkan. Tapi karena hanya sekedar menguji kecintaan mereka, maka harus menghadapi segala godaan-godaan. Kalau Nyonya ingin tahu, hubungan saya dengan Lina semata-mata hanya hubungan kasih sayang seorang anak terhadap ayahnya, yang selama ini masing-masing kami cari. Dalam kesempatan pertemuan kita ini, alangkah baiknya kalau kita bisa mengembalikan pada yang punya hak untuk dimiliki. Lina, Om diam-diam mengikuti segala sesuatunya. Maafkan atas tindak laku Om yang Lina anggap mempermainkan, tapi sebenarnya tidak. Nyonya, terimalah semua ini. Tinggalkan masa lalu dan hadapi masa kini dan masa datang secara wajar. Mama. Lina. Mama. Lina. Maafkan Lina. Lina tidak akan pernah mengecewakan Mama lagi. Ya sayang. Begitu juga Mama. Kembalilah ke Jakarta untuk Hafid. Ya Mama.
Lina. Lagi di saat aku menemukan kebahagiaan, di saat aku menemukan kembali kebahagiaanku lagi, Dang. Dang, jangan siksa aku lagi. Jangan ganggu aku, Dang. Pergilah, Dang. Pergilah. Pergi! Tolonglah. Jangan ganggu aku lagi. Pergi! Mama! Maafkan Lina. Lina tidak akan pernah mengecewakan Mama lagi. Ya sayang. Begitu juga Mama. Kembalilah ke Jakarta untuk Hafid. Ya Mama. Lina.
Adang, kau datang lagi di saat aku menemukan kebahagiaan. Di saat aku menemukan kembali kebahagiaanku lagi, Dang. Dang, jangan siksa aku lagi. Jangan ganggu aku, Dang. Pergilah, Dang. Pergilah. Ini uang muka. Ini bulu apa ini? Bulu maut. Anton? 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 Anton, kapan kita bisa mulai? Sebentar. Saya lagi capek habis berenang. Gatel-gatel. Kena binatang laut. Rileks dulu, Tante. Saya bayar, bukan buat nunggu kamu berenang seharian. Sabar dong, Tan. Kalem dong. Nggak usah. Ayo kita pergi.
Lina, Om Rais tahu, Lina membutuhkan kasih sayang, bukan sekedar cinta dan kemesraan. kalau ibumu tahu, kau sekarang berteman pula dengan seorang duda tua seperti saya, bagaimana? Sampai saat ini, Mama belum tahu. Kapan-kapan kau harus berterus terang soal ini pada ibumu. Ya, Lina juga tahu. Om tidak usah khawatir. Dulu waktu Mama menikah dengan Papa, Bulan di samping awan, ku tatap dirimu kini. Sayang, oh sayang, terbayang wajahmu ayu syahdu. Cintaku padamu setulus hatiku, ku persembahkan selama hidupku. Seindah bulan di samping awan, ku tatap dirimu kini. Sayang, oh sayang, terbayang wajahmu ayu syahdu. Sayang, oh sayang, terbayang wajahmu ayu syahdu. Rano, Ya, sedang apa? Belum tidur? belum. Pergilah tidur sekarang, ya? Dari mana, Lina? Jalan-jalan. Akhir-akhir ini, kelihatannya kau sering pergi keluar. Kau sudah cukup dewasa. Lebih baik berterus terang di antara kita. Jangan ada yang disembunyikan. Demi kebahagiaan keluarga. Bicaralah, Mama mendengarkan. Mama, sejak Papa meninggal, Lina paling tidak bisa jauh dengan Mama.
tidak akan pernah Lina tinggalkan Mama. Lina ingin Mama tetap senang dan bahagia kalau mungkin. Dan akhir-akhir ini, Lina pikir Mama sudah mendapatkan kebahagiaan yang Lina harapkan itu. Yaitu kebahagiaan dengan cara Mama sendiri. Lina merindukan kasih sayang dan perlindungan. Mama merindukan masa lalu keremajaannya. Lina mendambakan seorang papa yang dapat mengasihi. Sedangkan Mama mendambakan seorang kekasih yang dapat menembus masa lalu Mama. Biar Lina tuturkan sedikit lagi, Ma. Nanti Lina kasih tahu semuanya. Terutama sekali bahwa Lina sebenarnya sudah punya calon. Iya, Ma. Tentu Mama heran. Yang jelas bukan Hafid. Ini sekedar agar Mama tahu. Supaya jangan ada prasangka buruk di antara kita. Selamat malam. Satu di antara kita harus pergi untuk menemukan kedamaian. Kurasa akulah orang yang tepat untuk itu. Jangan kau harapkan untuk kita berjumpa lagi. Cintaku padamu yang berlebihan telah menjerumuskan aku ke dalam dosa yang tak mungkin dapat kau maafkan. Siapapun tidak. Mungkin Tuhan masih mau memberikan kelapangan cita-citaku untuk mencari kebenaran dan kesempurnaan, sebagaimana mestinya dimiliki oleh setiap laki-laki sejati. Sekali lagi, sampaikan permohonan ampun dan sungkem sembahku pada ibumu, dan terutama padamu sendiri. Sayang, sertailah jalan hidupku dengan kebesaran maaf, dan limpahkan kemurahan kasih sayangmu. Hafid. Mama, kenapa harus terjadi begini? Semua ini adalah kesalahan Mama, Lina. Begitu besar sayangku padamu, Nak. Begitu pula besar cintaku pada diriku sendiri. Oh Tuhan, haruskah seorang ibu mencintai anaknya jauh lebih besar daripada mencintai dirinya sendiri? Mama. Lina. Seindah bulan di samping awan, ku tatap dirimu kini. Sayang, oh sayang, terbayang wajahmu ayu syahdu. Cintaku padamu setulus hatiku, ku persembahkan selama hidupku. Seindah Dari mana, Lina? Jalan-jalan. Akhir-akhir ini kelihatannya kau sering pergi keluar. Kau sudah cukup dewasa. Lebih baik berterus terang di antara kita.
Jangan ada yang disembunyikan demi kebahagiaan keluarga. Bicaralah, Mama mendengarkan. Mama, sejak Papa meninggal, Lina paling tidak bisa jauh dengan Mama. Tidak akan pernah Lina tinggalkan Mama. Lina ingin Mama tetap senang dan bahagia kalau mungkin. Dan akhir-akhir ini, Lina pikir Mama sudah mendapatkan kebahagiaan yang Lina harapkan itu. Yaitu kebahagiaan dengan cara Mama sendiri. Lina merindukan kasih sayang dan perlindungan. Mama merindukan masa lalu keremajaannya. Lina mendambakan seorang papa yang dapat mengasihi. Sedangkan Mama mendambakan seorang kekasih yang dapat menembus masa lalu Mama. Biar Lina tuturkan sedikit lagi, Ma. Nanti Lina kasih tahu semuanya. Terutama sekali bahwa Lina sebenarnya sudah punya calon. Iya, Ma. Tentu Mama heran. Yang jelas bukan Hafid. Ini sekedar agar Mama tahu. Supaya jangan ada prasangka buruk di antara kita. Selamat malam. Li, kalau menurut pandanganmu, apa sih kira-kira yang jadi pikiran Lina? Biasanya anak gadis tunggal lagi seperti dia itu lebih banyak memikirkan keadaan ibunya daripada dirinya sendiri. Sikapnya terhadap Hafid terlalu dingin. Hafid juga potongan laki-laki bensin.
Anton, kapan kita bisa mulai? Sebentar. Saya lagi capek habis berenang. Gatel-gatel. Kena binatang laut. Rileks dulu, Tante. Saya bayar, bukan buat nunggu kamu berenang seharian. Sabar dong, Tan. Kalem dong. Nggak usah. Ayo kita pergi.